Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Angga Setia Nugroho. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat dan selalu ceria ya. Walaupun kita saat ini masih belajar dari rumah. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada kali ini Pak Angga akan menyajikan membahas materi tentang pecahan senilai. Sebelumnya pada video tayangan yang lalu Pak Angga pernah membahas tentang bilangan pecahan, di mana kalian sudah mengerti bagaimana cara membaca membuat bilangan pecahan. Sekarang untuk saat ini kita lanjutkan dengan memahami bilangan pecahan, yaitu pecahan yang senilai. Apa itu pecahan senilai? Mari kita simak bersama-sama. Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama walaupun bentuk pecahannya berbeda. Jadi pecahan senilai itu pecahan yang nilainya sama tapi bentuk pecahannya berbeda. Dalam matematika, pecahan yang senilai diberi simbol dengan lambang sama dengan seperti pada gambar di layar. Kalian perhatikan. Berikut Pak Angga sampaikan contoh-contoh pecahan yang senilai. Kalian lihat contoh pecahan senilai. Ya, yang pertama adalah pecahan 1/2. Pecahan 1/2 itu sama nilainya atau senilai atau sama dengan pecahan 2/4, sama dengan pecahan 3/6, sama dengan pecahan 4/8, sama dengan pecahan 5/10 dan seterusnya. Jadi antara pecahan 1/2 sampai 5/10 ini mempunyai nilai yang sama walaupun bentuk pecahannya berbeda. Contoh selanjutnya adalah pecahan 1/3. Pecahan 1/3 ini mempunyai nilai yang sama dengan pecahan 2/6, 3/9, 4/12 dan 5/15. Jadi pecahan 1/3 mempunyai nilai yang sama dengan pecahan-pecahan di sampingnya ini. Nah, cara mencari pecahan-pecahan ini, mari kita ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mencari pecahan yang senilai. Kita lanjutkan. Cara mencari yang pertama adalah cara mencari pecahan yang senilai dengan menggunakan gambar. Pertama, ada pecahan 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8. Mari kita buktikan apakah keempat bilangan pecahan ini mempunyai nilai yang sama. Cara yang pertama yaitu dengan membuat dengan gambar. Buatlah 4 buah gambar. Di sini Pak Angga menggunakan gambar bangun datar persegi panjang. Gambar yang pertama adalah bangun persegi panjang yang Pak Angga bagi menjadi 2. Selanjutnya, bangun yang kedua, persegi panjang yang kedua Pak Angga bagi menjadi 4 bagian. Gambar yang ketiga dibagi menjadi 6 bagian. Gambar yang keempat dibagi menjadi 8 bagian. Kemudian dari setiap bagian ini kita tentukan pecahan yang sesuai dengan pecahan di atas ini. Yang pertama, pecahan 1/2. Gambarnya adalah yang paling atas ini, di mana garis yang diarsir ini, garis yang berwarna bagian yang berwarna kuning ini menunjukkan pecahan 1/2. Selanjutnya, gambar yang kedua menunjukkan pecahan 2/4 untuk bagian yang diberi warna kuning ini. 2 bagian ini menunjukkan pecahan 2/4. Gambar yang ketiga menunjukkan bagian yang diwarna kuning adalah pecahan 3/6. Dan gambar yang terakhir menunjukkan bagian yang diwarna kuning menunjukkan pecahan 4/8.
Dari sini kalian pasti sudah bisa memahami mengapa pecahan 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 ini mempunyai nilai yang sama. Mengapa? Ya, karena ukurannya, besarnya sama antara pecahan 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 ini. Jika kita tarik satu garis lurus, itu mempunyai bagian yang sama besar, walaupun bagian bentuknya berbeda-beda. Inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Jadi, jika kalian ingin mencari pecahan senilai, buatlah sebuah gambar dengan ukuran yang sama besar, kemudian kalian lihat pecahan yang satu dengan pecahan yang lain. Kamu bandingkan apakah pecahan itu sama nilainya. Nanti bisa kalian coba, kalian praktekkan sendiri di rumah. Ya, selanjutnya adalah cara mencari pecahan senilai dengan menggunakan garis bilangan. Silahkan kalian lihat pada layar cara mencari pecahan dengan garis bilangan. Bisa kalian perhatikan bahwa dalam garis bilangan ini ada beberapa garis bilangan yang menunjukkan beberapa jenis bilangan pecahan. Garis bilangan yang pertama menunjukkan bilangan pecahan dengan penyebut 2. Kemudian garis bilangan pecahan di bawahnya menunjukkan garis bilangan pecahan dengan penyebut 3. Berturut-turut ke bawah dengan penyebut 4, penyebut 5, penyebut 6, garis bilangan pecahan dengan penyebut 7, dan yang terakhir garis bilangan dengan berpenyebut 8. Dengan menggunakan garis bilangan ini, kalian akan lebih mudah dalam mencari mana pecahan yang senilai dan mana pecahan yang tidak senilai. Sebagai contoh, pecahan 1/2. Bisa kalian lihat di sini pecahan 1/2 ini akan mempunyai nilai yang sama dengan pecahan berapa? Caranya mudah, cukup kalian tarik garis lurus ke bawah. Nanti pecahan 1/2 ini akan segaris dengan pecahan berapa saja. Berdasarkan garis bilangan ini menunjukkan pecahan 1/2 ini mempunyai nilai atau segaris lurus, jadi mempunyai nilai yang sama dengan pecahan 2/4, 3/6, dan 4/8. Cukup mudah jika kita menggunakan garis bilangan seperti ini. Kemudian contoh selanjutnya pecahan 2/3. Pecahan 2/3 ini mempunyai nilai yang sama dengan pecahan berapa? Kita lihat saja dengan menarik garis lurus ke bawah. Ya, ternyata pecahan 2/3 ini mempunyai nilai yang sama dengan pecahan berapa? 4/6. Contoh selanjutnya pecahan 1/4. Kalian lihat pecahan 1/4 ini mempunyai nilai yang sama dengan pecahan berapa? Coba kalian amati garis bilangan ini. Ya, pecahan 1/4 ini mempunyai nilai yang sama dengan pecahan 2/8. Cukup mudah ya mencarinya. Kita ambil satu contoh lagi. Pecahan 3/4. Pecahan 3/4 ini mempunyai nilai yang sama dengan pecahan berapa? Ya, cukup mudah. Tinggal kita menarik garis ke bawah seperti yang dicontohkan tadi. Pecahan 3/4 mempunyai nilai yang sama dengan pecahan 6/8. Nah, ini adalah cara mencari pecahan yang nilainya sama dengan cara membuat garis bilangan. Cukup mudah dipahami ya. Kita lanjutkan. Sekarang cara yang selanjutnya dalam mencari pecahan senilai dengan cara mengalihkan atau membagi. Bagaimana cara ini? Ya, sebagai contoh, berapa pecahan yang senilai dengan pecahan 3/12? Nah, mari kita cari pecahan senilai 3/12 ini dengan cara mengalihkan
atau dengan cara membagi. Yang pertama, kita coba dengan cara mengalihkan, yaitu kalikan pembilang dan penyebutnya, ya, pembilang yang bagian atas, pembilang ini pembilang, dan penyebutnya yang bagian bawah dengan bilangan yang sama. Ingat, mengalihkannya dengan bilangan yang sama, tidak boleh dengan bilangan yang berbeda. Misalnya pembilang dikalikan 2, penyebut dikalikan 3, ini tidak boleh, harus sama. Jika dikalikan 2, pembilangnya kalikan 2, penyebutnya juga harus dikalikan 2. Jika dikalikan 5, pembilangnya, penyebutnya juga harus dikalikan 5. Nah, caranya seperti ini. Mari kita lihat cara pengerjaannya. Pertama, bagian yang pertama, pecahan 3/12 kita kalikan dengan bilangan dengan angka 2. Maka pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan 2. Berapa hasilnya? Cukup mudah, kita kalikan saja. 3 kali 2 hasilnya 6. Kemudian 12 kali 2 hasilnya 24. Jadi pecahan 3/12 ini mempunyai nilai yang sama dengan pecahan berapa? 6/24. Cukup mudah ya cara mencari bilangan pecahan senilai dengan mengalihkan. Kita ambil contoh lagi. Jika kita kalikan dengan angka 3, sama, kita tuliskan pecahan yang akan kita cari dulu. 3/12, 3/12, kita kalikan 3, pembilangnya kalikan 3, penyebutnya kalikan 3. Hasilnya berapa? Cukup dikalikan saja. 3 kali 3 ada sama dengan 9. 12 kali 3 36 hasilnya. Jadi pecahan 3/12 mempunyai nilai yang sama dengan pecahan 9/36. Mudah ya mencarinya. Selanjutnya, contoh selanjutnya, coba kita kalikan dengan angka 4 atau bilangan 4. Pecahan 3/12 kita kalikan dengan angka 4. Penyebutnya kita kalikan 4. Pembilangnya juga kita kalikan 4. Berapa hasilnya? 3 kali 4, 12. 12 kali 4, 48. Jadi pecahan 3/12 mempunyai nilai yang sama dengan pecahan 12/48. Nah, itu adalah contoh mencari pecahan senilai dengan cara dikalikan atau mengalihkan. Ingat, mengalihkannya dengan bilangan yang sama, tidak boleh berbeda. Antara pembilang dan penyebut harus sama pengalinya. Kalau dikalikan 2 ya harus 2 atas bawah 2 semua, kalikan 2 semua. Kalau kalikan 3 ya atas dan bawahnya harus dikalikan 3. Begitu juga kalau dikalikan 4 harus dikalikan 4 semua, dan seterusnya. Kalau dikalikan 10 ya atas bawah juga harus dikalikan 10. Itu cara mencari pecahan senilai dengan cara mengalihkan. Kita lanjut dengan cara membagi. Cara yang kedua adalah dengan cara membagi bilangan pecahan tersebut. Bagaimana cara membaginya? Ada persyaratan yang harus kalian pahami. Yang pertama, dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Ini sama dengan mengalihkan tadi. Sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama, tidak boleh beda. Antara pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Tapi ketika membagi ini ada catatannya. Catatannya apa? Bilangan yang digunakan untuk membagi ini harus habis dibagi. Maksudnya bagaimana harus habis dibagi? Jadi ketika bilangan itu habis dibagi berarti bisa digunakan untuk mencari pecahan senilai. Tapi kalau tidak habis dibagi tidak bisa. Sebagai contoh, misalnya 10 dibagi 3. Bisa tidak? 10 dibagi 3. Jawabannya berapa 10 bagi 3? 3 sisa 1. Nah, karena masih ada sisa, berarti ini tidak bisa digunakan. Ganti angka yang lain. Misalnya 10 bagi 5.
Hasilnya berapa? 2. Pas. Nah, ini boleh digunakan untuk membagi bilangan pecahan. Misalnya seperti itu, contoh bilangan yang harus habis dibagi. Kita coba mencari pecahan 3/12 ini, mana pecahan yang senilai dengan cara membaginya. Kalian lihat, kalian perhatikan. Yang pertama, kita tuliskan dulu bilangan pecahannya, 3/12. Pertama-tama kita bagi dulu misalnya dengan angka yang terkecil. Kalau dilayarkan angka 3, kita coba dulu misalnya dibagi dengan angka bilangan yang terkecil dibagi 1. Kalau dibagi 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri 3/12. Tidak bisa. Kita lanjutkan ke bilangan di atasnya. Dengan bilangan berapa? Misalnya dengan bilangan, ya, misalnya kita bagi dengan bilangan 2. Bisa tidak? 3/2? Tidak bisa, karena ada sisa. Berbeda kalau penyebutnya dibagi 2, 12/2 bisa. Bisa. Hasilnya berapa? 6. Tapi karena pembilangnya tidak bisa dibagi 2, maka ini tidak bisa digunakan. Kita coba dengan angka yang lain, yaitu yang pertama bisa dengan menggunakan angka 3. Ini perhatikan, angka 3. 3/3 bisa? Bisa. Hasilnya berapa? 1. Kemudian 12 bagi berapa? Bagi 3 juga, harus sama. Antara pembilang dan penyebut pembaginya harus sama. Dibagi 3 juga. Hasilnya 1, hasilnya 4. Hasilnya 4. Jadi pecahan 3/12 mempunyai nilai yang sama dengan pecahan 1/4. Ya, cukup mudah ya kita dalam mempelajari mencari pecahan senilai dengan cara membagi. Yang penting pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang bisa habis dibagi. Habis, tidak boleh ada sisa. Jadi jika kita ambil kesimpulan, pecahan 3/12 yang ditanyakan tadi, pecahan 3/12 ini mempunyai nilai yang sama atau sama dengan pecahan 1/4, sama dengan pecahan 6/24, sama dengan pecahan 9/36, sama dengan pecahan 12/48. Nah, ini adalah cara mencari pecahan senilai dengan cara mengalihkan atau membaginya. Ya, dari materi yang sudah Pak Angga sampaikan tadi bisa diambil kesimpulan bahwa dalam mencari pecahan senilai ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama yaitu dengan membuat gambar seperti yang Pak Angga contohkan tadi, dengan membuat gambar pecahan yang ukurannya sama. Ingat, ini ukurannya harus sama dengan bagian-bagian yang berbeda-beda. Kemudian cara yang kedua bisa kalian gunakan dengan membuat garis bilangan pecahan terlebih dahulu. Setelah kalian membuat garis bilangan, nanti kalian tinggal mencari mana yang satu garis dengan pecahan yang kalian ingin cari tersebut. Kemudian yang ketiga, dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, cara seperti ini cara yang paling mudah untuk kalian kerjakan, karena kalian tidak perlu bersusah-susah membuat gambar bilangan atau gambar pecahan atau membuat garis bilangan. Kalian cukup mengalihkan dengan bilangan yang sama saja, yang sama sudah ketemu pecahan yang senilai. Ini untuk cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat, ini dengan cara membagi pembilang dan penyebut bilangan dengan bilangan yang sama seperti dengan mengalihkan, tapi ada catatannya. Catatannya harus bisa digunakan untuk membagi habis, tidak boleh bersisa. Nah, ini adalah cara mencari pecahan senilai. Jika kalian ingin mengerjakan atau mencari pecahan senilai, Pak Angga sampaikan lebih baik menggunakan cara yang nomor 3 dan nomor 4. Karena dengan cara yang nomor 3 dan nomor 4 ini, kalian akan lebih mudah dan lebih cepat dalam mencari pecahan yang
senilai atau yang sama. Ya, terima kasih. Itu cukup sekian materi dari Pak Angga. Semoga kalian bisa mengerti, memahami terkait materi yang Pak Angga sampaikan. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah, tetap ceria, tetap selalu jaga kesehatan. Semoga kalian walaupun hanya belajar dari rumah, kalian tetap bersungguh-sungguh dan selalu bersemangat. Dan tak lupa Pak Angga selalu ingatkan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dimanapun kalian berada. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari muka bumi ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.